Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Render di Formula Motor TV. Zaman sekarang tuh mobil yang makin jarang peredarannya justru makin banyak dicari. Malahan dibilang culture. Nah, salah satunya kayak mobil ini nih, CR-V Kodok yang emang usia udah nggak muda, tapi kok kayaknya masih enak untuk dimiliki sekarang ya. Mau jadi daily driver atau mobil mainan, mobil ini pun kayaknya asik. Lantas gimana rasa berkendaranya di tahun-tahun sekarang ini? Untuk itu ikuti video ini sampai habis. Sebelum kita ngetes jalan mobil ini, kayaknya kita bahas sedikit soal modelnya. Karena ini nggak tahu selera pribadi kami aja atau kebanyakan orang. Tapi menurut kami modelnya si CR-V Kodok ini tuh masih bisa dibilang ganteng sampai sekarang. Dan kalau gue pribadi lebih ganteng dibanding CR-V generasi setelahnya. Bukan yang turbo ya, setelah yang Kodok ini. Desainnya kayak lebih bulat, lebih lucu, lebih ikonik aja gitu ya. Walaupun memang desainnya ya udah bukan kayak mobil-mobil zaman sekarang ya arahnya, tapi ya tetap ikonik gitu loh. Apalagi ini yang seri terakhir dari CR-V Kodok. Dia udah ada minor facelift dengan bumper baru, headlamp baru ini, tapi teknologi ini tambahan dari pemilik sebelumnya ya. Tambahan daytime running light, ini sudah ganti LED. Grillnya juga yang baru, ini yang model dibandingkan yang sebelumnya itu terkesan lebih polos. Kalau yang ini tuh udah puncak paling ganteng CR-V Kodok, tapi ini masih full orisinil. Velgnya aja bukan warna silver biasa kayak mobil pada masanya, tapi warnanya gunmetal ini. Dan kalau kalian perhatikan ini bahannya bahan mahal, Continental Ultra Contact UC6. Wah gila, ini pemilik sebelumnya jual ke Formula Motor mungkin nggak sayang kali dia habis ganti ban ya. Nah, kalau dari samping sini mobil ini juga kelihatan ikonik dengan permainan warna dan body molding yang sebelah sini warna abu-abu gelap sama seperti warna velgnya dengan listing di sini. Jadi memang kalau CR-V ini bukanlah SUV yang paling tangguh kelihatannya, masih lebih tangguh ekstril menurut kami, tapi ini SUV yang memang elegan, terlihat mewah, dan memang kalau ngeliat ini bawaannya ngeliat mobil yang memang kalau dipakai tuh nyaman rasanya. Jadi bukan yang paling tangguh, tapi mungkin yang paling nyaman di antara SUV-SUV yang lain. Nah, tapi sebelum itu lebih baik kita langsung ngetes aja mobil ini untuk membuktikan apakah benar mobil ini masih nyaman untuk dipakai sekarang. Nah, setelah modelnya udah kita bahas, sekarang kita bahas fiturnya. Karena pada zamannya ini adalah salah satu mobil paling mewah yang bisa kalian miliki. Mobil umum yang paling mewah ya. Nah, untuk CR-V tahun Kodok ini, generasi Kodok ini, dia udah punya electric seat, itu yang salah satu canggihnya. Joknya juga udah full leather seat, cuman memang bukan warna hitam aslinya ya. Ini sudah di-retrim oleh orangnya. AC-nya juga sudah dual zone, digital pula. Ada MID yang tampilannya cukup lengkap walaupun belum yang kayak colorful kayak beberapa mobil zaman sekarang ya. Karena ini mobil yang udah umurnya udah lebih dari 10 tahun. Nah, dia juga sudah punya HID projector, lampu penerangan utamanya. Fog lampnya udah upgrade LED sama dengan stop lampnya, kalau itu upgradean dari pemilik sebelumnya. Lalu dia juga sudah punya electric retract mirror sebelah sini. Ada juga head unit yang sudah di-upgrade. Awalnya sih head unit aftermarket biasa ya, cuman ini udah di-upgrade yang Android, jadi lebih enak dan lebih up to date aja dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Dia juga sudah punya leather steering wheel, leather steering wheel, dan ada kaca di sini, tempatan kacamata yang bisa kalian buka, sangkutin, dan jadi kaca yang gunanya untuk ngelihat orang belakang gitu. Jadi kayak kalau ngobrol sama orang belakang tuh nggak usah nengok belakang, cukup nengok kaca yang di sini aja. Itu fitur unik yang sampai sekarang cuma bisa kalian temukan di CR-V Kodok aja. Nah, jok belakang dia juga sudah bisa ultra seat ya, tapi ultra seatnya itu generasi pertama. Kalian bisa lihat dia mungkin untuk menambah space bagasi aja di belakang. Jadi lebih leluasa, lebih memaksimalkan kapasitas bagasi yang memang sebenarnya udah gede. Jadi bener-bener multifungsi banget mobilnya. Kalian bisa bawa barang-barang sampai banyak banget. Nah, setelah itu dia juga sudah punya power outlet ya untuk baris pertama ini. Baris pertama dia sudah punya power outlet dan joknya juga sudah dilengkapi dengan armrest.
Nah, kalau soal fitur keselamatannya, dia sudah dilengkapi dengan 2 buah airbag, pengeremannya ABS EBD brake assist lengkap, ada VSC, ada parking sensor, parking kamera, ISOFIX walaupun belum ada tulisan ISOFIX-nya ya, kayak ini ISOFIX generasi 1 juga deh. Nah, dan juga dia juga sudah dilengkapi dengan rear defogger. Jadi memang secara fitur menurut kami mobil ini udah salah satu yang terlengkap pada zamannya jika dibandingkan dengan mobil Jepang lainnya. Gak heran kalau mobil ini dulu ya laris banget karena ya sangat modern banget pada zamannya. Sampai sekarang aja mobil ini masih bisa dibilang lebih lengkap fiturnya dibandingkan mobil-mobil lain yang seharga dia ataupun mobil entry level yang mobil baru. Lalu kita bahas posisi berkendara mobil ini. Honda CR-V itu memang SUV yang dari dulu Honda bikinnya beda sama Fortuner atau Pajero. Dia juga monocoque basisnya dan dia memang lebih menunjang ke nyaman. Nah, demikian posisi berkendaranya. Ini nggak yang tinggi kayak mobil Pajero atau Fortuner. Malahan ini lebih, kalau dibilang rendah kayak sedan sih nggak berasa juga tingginya. Tapi tetap untuk SUV ini nggak tinggi posisi duduknya. Posisi duduknya nyaman, joknya empuk, menopang semi bucket seat, armrest kanan kirinya oke. Joknya elektrik, pengaturannya setirnya ini teleskopik ya, bisa diatur. Jadi visibilitasnya baik, blind spotnya minim, dari serong kanan belakang juga kacanya besar juga. Posisi duduk ini oke banget. Kalau dibandingkan dengan Pajero Fortuner, pasti lebih nyaman ini ya teman-teman ya. Kalau soal kenyamanan posisi berkendara. Nah, selanjutnya kita akan bahas soal suspensi dan handling ya. Tapi sebelumnya kita cari jalanan dulu yang agak memadai ya, karena ini kita lagi di tanjakan. Oke, sekarang kita bahas suspensi teman-teman. Mobil ini CR-V itu namanya aja Comfortable Runabout Vehicle, makanya CR-V. Dan mobil ini memang suspensinya lebih ke arah empuk dibandingkan teman-teman SUV lainnya. Kalau dibandingkan dengan pesaingnya, mungkin dia tahun segini bersaingnya sama Mazda CX-5, tapi CX-5 nggak terlalu, bukan pilihan yang populer pada masanya ya. Dan X-Trail, tapi X-Trail lebih keras kalau masih tahun yang segini ya. T31 kalau nggak salah ya. Itu masih paling nyaman menurut kami pribadi. Ini lebih paling nyaman. Makanya ini juga salah satu pilihan populer. Bantingannya empuk, travel suspensionnya cukup main ya, berasa agak panjang itu, jadi memang empuk. Cuman handlingnya gimana? Nah, ini boleh kali ya tes dikit-dikit. Nah, handlingnya memang agak berasa limbung dikit, body rollnya dikit gitu ya, karena dia biar bagaimanapun dia tetap SUV yang ground clearance-nya tinggi. Cuman pengendaliannya sebenarnya juga masih bisa dibilang gesit, karena nih kayak kita contoh, kita mau ambil set tuh. Nah, dia pengendalian gesit, khas mobil Honda lainnya. Cuman ini di SUV gitu, jadi kalian jangan jangan kalian ekspektasikan seperti Honda Jazz yang pengendaliannya sangat asik gitu ya, sangat fun to drive. Kalau ini tetap prioritasnya lebih kenyaman, walaupun tetap ada dapat ciri khas handlingnya khas mobil Honda lainnya. Ada juga tuh teman kita tuh, halo. Tapi dia warnanya agak langka ya teman-teman ya, champagne, warna yang dulu laris tapi sekarang udah nggak laris. Nah, balik lagi ke topik. Jadi kalau soal suspensi dia nyaman teman-teman. Kalau kalian mau cari mobil yang bisa pakai harian, mobil nyaman, fiturnya banyak juga, rasa pengendaranya nyaman, posisi berkendara nyaman, handlingnya juga gesit, ini masih bisa jadi pilihan. Karena walaupun dia kalah secara usia, tapi jangan kalian salah sangka, ini masih bisa dibilang lebih nyaman daripada beberapa mobil entry level zaman sekarang ya. Daripada misal kalau mobil baru di harga segini mungkin kalian dapat LCGC, jelas ini lebih nyaman dibandingkan LCGC ataupun city car yang entry level. Ini masih lebih nyaman secara suspensi, posisi berkendara, ataupun handling. Honda CR-V dibekali mesin berkode K24Z yang berkapasitas 2400 cc 4 silinder segaris iVTEC DOHC. Di atas kertas, mobil ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 170 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal di 231 Nm pada putaran 4200 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi otomatis konvensional 5 percepatan ke 2 roda depan. Nah, kalau kita bicara mobil ini buat pakai harian, memang mungkin cuma konsumsi bahan bakar yang kurang dompet friendly ya. Jadi CR-V 2.4 itu memang dari generasi yang kodok ini sampai setelah kodok ini emang terkenal cukup boros teman-teman. Kita dapat 8,5 km per liter tadi, yang memang ya agak boros.
Tapi di lain itu, soal tenaganya, mobil ini salah satu yang terkenal juga tenaganya. Tenaganya kencang, mesinnya bandel juga, nggak cepat rusak. Kalaupun rusak juga rawatnya gampang, nggak susah. Jadi mesin yang CR-V kodok ini justru punya reputasi yang nggak kalah sama CR-V generasi yang setelah ini sebenarnya ya, kalau kalian tanya-tanya orang ya. Cuman ya memang kalian harus siap sedia aja untuk budget bensinnya lebih gitu ya. Karena memang walaupun mobil ini masih culture gitu sampai sekarang ya, desainnya masih ganteng. Kalau kalian OM aja udah ganteng, apalagi kalian modif gitu ya. Standar aja, fiturnya juga udah melimpah, tenaganya oke. Ya cuman kalau soal konsumsi bahan bakar, kalian harus sedikit lebih menyisakan budget lebih dan merelakan untuk lebih sering-sering datang ke SPBU terdekat kalau kalian menjadikan mobil sebagai daily driver kalian. Dan hal terakhir yang membuat mobil ini juga punya keunggulannya sendiri untuk kalian pakai harian adalah karena sama seperti mobil Honda lainnya, dia terkenal akan kepraktisannya. Dan tidak terlepas di mobil ini karena di baris satu ini, baris depan aja, kami hitung ya, ada 15 kompartemen penyimpanan baik yang terbuka ataupun tertutup ataupun cup holder. Dan itu benar-benar membuat mobil ini super praktis kalau kalian taruh barang apapun, barang bawaan kalian sampai atas sini aja yang ada kaca ini bisa jadi tempat menyimpan kacamata. Wah gila sih, ini benar-benar dipikirin semua sama Honda ya. Dan yang uniknya juga di CR-V kodok ini ya, dia punya apa kita sebutnya ya, gang mungkin ya. Center console itu dia nggak full ke depan, jadi bener-bener masih ada ruangan di sini, ruangan lantai bawah sini yang bisa membuat kalian dengan mudah bertukar tempat mungkin sama orangnya. Kalau kalian lagi ini tuh tinggal gini dan kaki kita bener-bener bisa ke area center console sini. Jadi bener-bener buat mobil ini terasa lega gitu. Mobil Honda yang memang udah biasanya lega dibandingkan pabrikan lain, jadi terasa lebih lega. Nah kalau di baris 2 sendiri kami hitung-hitung jumlah kompartemennya cukup memadai juga. Kantong masing-masing belakang sini, di door trim ada 2 dengan cup holder, ada itu juga cup holder tengah, armrest bisa dibuka, termasuk yang tadi kita singgung ya soal Ultraseat generasi pertama. Jadi membuat memang mobil ini nggak cuma lega tapi praktis juga ketika kalian mau barang bawaan kalian, ukuran kecil, ukuran besar, semua masuk ditampung sama mobil ini. Oke friends, kami udah mencoba rasa berkendara mobil ini, memang masih nyaman. Memang posisi benar juga sangat mensupport untuk perjalanan dekat ataupun jauh, daily drive ataupun ketika kalian mudik. Fitur juga masih bisa disandingi dengan beberapa mobil zaman sekarang. Cuman memang kalian harus berkompromi dengan efisiensi bahan bakarnya yang belum terlalu diprioritaskan pada masa mobil ini berjaya. Jadi buat kalian, menurut kalian masih cocok gak sih mobil ini untuk dimiliki atau enggak? Silahkan tulis kolom komentar. Oke guys, sekian dulu untuk video hari ini. Kami tentu masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Renner pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.